Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Putri Karunia dari KM01 dengan NIM 15022220241. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi antar budaya. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang definisi komunikasi antara budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya sangat berbeda. Ada sebuah pepatah yang berisi culture is communication and communication is culture. Dari kata-kata ini, kita dapat mengetahui bahwa dari cara kita berkomunikasi, orang-orang akan tahu kita berasal dari budaya apa. Sifat alami budaya. Budaya merujuk pada sebuah gaya hidup yang relatif unik dari sekelompok orang. Budaya diteruskan dari generasi ke generasi melalui komunikasi, bukan lewat genetika. Perbedaan budaya. Yang pertama ada power distance atau jarak kekuasaan. Yang kedua, budaya maskulin dan feminin. Yang ketiga, individual dan kolektivis. Dan yang terakhir, budaya konteks tinggi dan rendah. Yang pertama ada power distance atau jarak kekuasaan. Berarti membagi budaya berdasarkan bagaimana cara pandang budaya tersebut terhadap kekuasaan. High power distance berdasar pada simbol kekuatan. Yang pertama ada kekuasaan adalah sentral. Yang kedua menghormati wewenang atau kekuasaan. Yang ketiga, wewenang atau kekuasaan diinginkan dan menguntungkan. Yang terakhir bersifat tegas dan berhadapan langsung dipandang negatif. Low power distance. Kekuasaan lebih didistribusikan ke seluruh penduduk. Yang kedua, meragukan kekuasaan dianggap perlu. Kurang menggunakan simbol-simbol kekuatan. Dan yang terakhir, persamaan hak atau egalitarian. Oke, di sini ada maskulin dan feminin. Perbedaannya yaitu maskulin, laki-laki dipandang tegas, kuat, orientasi pada kesuksesan material, dan orang dinilai berdasarkan keterampilan atau tampilan. Untuk feminin, yang pertama penekanan pada kualitas hidup, sosialisasi, rendah hati, sopan, kesetaraan gender, perasaan, belas kasihan, dan suportif. Yang kedua, menekankan pada kedekatan hubungan. Dan yang terakhir, kompromi dan perundingan dalam penyelesaian konflik, persetujuan, atau biasa disebut win-win solution. Oke, yang ketiga ada individualis dan kolektivis. Perbedaannya kalau individualis bersifat kekuasaan, prestasi, dan hedonisme. Yang kolektivis kedermawanan, tradisi, dan harmoni. Perbedaan antara konteks tinggi dan konteks rendah. Yang pertama ada konteks tinggi, ada implisit dan lisan, mengutamakan emosi, mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi tidak langsung, mengutamakan pertukaran informasi nonverbal, dan yang terakhir mengutamakan suasana komunikasi nonformal. Lalu ada konteks rendah. Yang pertama, eksplisit dan tulisan, menjauhi sikap emosi, tidak mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi langsung, mengutamakan pertukaran informasi secara verbal, mengutamakan suasana komunikasi yang formal. Extrovert, senang berada di pusat keramaian, yang berarti seseorang sangat-sangat suka bersosialisasi di dunia sekitaran mereka. Introvert, lebih memilih rileks sendirian atau beberapa teman dekat. Sebagai orang introvert, pastinya mereka merasa lebih malu untuk berkomunikasi sesama. Karena yang mereka pikirkan adalah dirinya sendiri, bagaimana jati diri mereka dilihat dengan orang lain.
Bagaimana meningkatkan kualitas komunikasi antar budaya? Yang pertama ada edukasi dirimu, kurangi ketidakpastian, kenali perbedaan, hadapi stereotip kita, dan sesuaikan komunikasi kita. Untuk yang terakhir ada culture shock. Culture shock itu kegoncangan budaya, merujuk pada reaksi psikologis yang Anda alami ketika Anda ada di dalam budaya yang sangat-sangat berbeda dengan budaya Anda. Culture shock itu normal. Sebagian besar orang mengalaminya ketika memasuki budaya yang baru dan berbeda. Contoh salah satu culture shock bagi saya saat saya memasuki dunia perkuliahan, yaitu di Universitas Telkom. Saya berasal dari Jakarta dan saya pindah ke Bandung untuk melanjuti studi saya yang jelas-jelas sangat berbeda budayanya dengan di Jakarta. Di Jakarta bahasanya lebih kasar, ya walaupun di Bandung juga kasar, tapi sangat berbeda karena di Bandung sebagian besar orang menggunakan bahasa Sunda. Salah satu culture shock saya. Oke, sekian. Terima kasih. Makasih udah dengerin presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.